Bayangkan, seorang ibu yang begitu berdedikasi pada pekerjaannya, hingga lupa bahwa ada keluarga yang menunggu di rumah. Seorang ayah yang merasa kesepian, mencari perhatian di tempat yang salah. Dan seorang anak yang merasa terabaikan, hingga akhirnya memilih jalan hidup yang semakin gelap. Inilah kisah tentang keluarga yang hampir hancur karena ambisi, kesepian, dan kebencian. Tapi juga tentang harapan, cinta, dan perjuangan untuk menyelamatkan apa yang paling berharga dalam hidup. Mereka, apa yang akan kamu lakukan jika keluargamu berada di ambang kehancuran? Akankah kamu memilih untuk menyerah atau berjuang untuk memperbaiki segalanya? Saksikan kisah penuh emosi ini sampai akhir, karena di setiap retakan selalu ada peluang untuk pulih. Jam di dinding dapur sudah menunjuk angka 11:30 malam. Arini melepas sepatu hak tingginya yang entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya. Dia menghela napas panjang, udara dingin AC ruang tamu langsung menyambutnya begitu dia masuk ke dalam rumah. Sepi, gelap. Hanya lampu kecil di meja makan yang masih menyala, memberikan sedikit cahaya di tengah keheningan. Pasti sudah tidur semua, gumamnya pelan, sambil meletakkan tas dokternya di atas meja. Dia melirik ponselnya sekilas, tidak ada pesan dari Bima atau Dira. Biasa. Sudah lama mereka tidak pernah saling bertanya lagi soal kabar satu sama lain. Arini mencoba menepis rasa bersalah yang mulai menyusup di benaknya. Ini demi keluarga juga, kan? Batinnya membenarkan diri sendiri. Dia berjalan menuju dapur untuk minum air putih. Di meja dapur, ada secarik kertas kecil dengan tulisan tangan, "Bima, aku dan Dira makan malam tanpa kamu lagi. Jangan lupa sarapan besok pagi." Pesan itu pendek, tapi nada dinginnya terasa jelas. Arini memandang kertas itu agak lama, kemudian meletakkannya kembali di tempat semula. Kenapa selalu aku yang disalahkan? Pikirnya kesal. Aku bekerja keras agar kita bisa hidup layak. Tapi di balik pemikiran itu, ada sesuatu yang mengganjal. Mungkin karena sudah hampir seminggu ini, dia tidak sempat makan malam bersama keluarganya. Atau mungkin karena Dira mulai jarang bicara dengannya akhir-akhir ini. Atau mungkin karena Bima kelihatan semakin asing. Entahlah, Arini memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, pekerjaannya adalah prioritas. Operasi hari ini berhasil. Pasien yang tadinya hanya punya harapan tipis untuk hidup sekarang bisa pulang ke rumah dengan keluarganya. Bukankah itu cukup alasan baginya untuk merasa bangga? Keesokan harinya, suasana rumah masih sama seperti biasa. Dingin dan sunyi. Bima sudah berangkat kerja sejak pagi, dan Dira juga sudah pergi ke sekolah. Arini baru saja selesai mandi ketika telepon rumah berdering. Dia mengangkatnya dengan wajah lelah. "Bu Arini? Ini Bu Intan, wali kelas Dira," kata suara di ujung telepon. "Maaf mengganggu, tapi saya ingin membahas tentang Dira. Apakah Ibu bisa datang ke sekolah hari ini?" Arini mengernyit. "Ada apa, Bu? Ada masalah dengan Dira?" "Iya, Bu. Nilainya turun drastis dan dia sering terlihat tidak fokus di kelas. Saya sudah berusaha menghubungi Ibu beberapa kali, tapi sepertinya Ibu sangat sibuk ya." Arini terdiam sejenak. "Oh, iya, saya memang sedang banyak pasien akhir-akhir ini. Tapi tenang, Bu, nanti sore saya akan ke sekolah untuk membicarakannya." Setelah menutup telepon, Arini merasa ada beban tambahan di pundaknya. Masalah di rumah belum selesai, sekarang ada masalah di sekolah Dira juga. Anak seusia itu pasti banyak tantangannya, pikirnya. Mungkin hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, ketika sore tiba, Arini harus membatalkan janjinya dengan Bu Intan. Ada operasi darurat yang tidak bisa ditunda. Dia mengirim pesan singkat kepada Bu Intan. "Maaf, Bu, saya ada operasi mendadak. Besok saya pasti datang." Tapi esoknya, keadaan tetap sama. Arini tidak bisa datang karena ada pasien lain yang membutuhkan penanganan cepat. Hari-hari berikutnya pun tak jauh beda. Sampai akhirnya,
dia menerima sebuah pesan WhatsApp dari Dira yang membuatnya tersentak. Ibu nggak usah repot-repot datang ke sekolah. Nggak ada gunanya juga kalau ibu cuma janji doang, tapi nggak pernah datang. Arini menatap layar ponselnya lama. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi dia memilih untuk tidak membalasnya. Dasar anak zaman sekarang, sensitif banget, gumamnya kesal. Padahal, dalam hati, dia tahu bahwa Dira benar. Dia memang terlalu sering melupakan hal-hal penting demi pekerjaannya. Sementara itu, Bima duduk di kursi favoritnya di ruang kerja, menatap layar laptop yang sudah hampir mati. Dia baru saja menyelesaikan bab terakhir novel barunya, tapi dadanya terasa kosong. Tidak ada kebahagiaan yang biasanya dia rasakan setelah menyelesaikan tulisan. Semua terasa hambar. Apa yang kurang ya? Gumamnya pelan. Dia menutup laptop dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Di meja dapur, dia melihat kertas catatan yang tadi pagi dia tinggalkan untuk Arini. Pasti dibaca, tapi nggak dipedulikan, pikirnya. Dia sudah terbiasa dengan sikap Arini yang dingin belakangan ini. Tapi kali ini rasanya berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya merasa semakin kesepian. Dia ingat betapa dulu mereka sangat dekat. Saat masih pacaran, Arini selalu mendengarkan ceritanya tentang ide-ide tulisan, bahkan kadang ikut memberikan saran. Tapi sekarang, bahkan untuk sekadar berbicara tentang hari-hari mereka saja rasanya sulit. Bima menghela napas panjang. Mungkin aku juga salah, pikirnya. Aku terlalu diam dan gak pernah protes. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku bukan dokter hebat yang bisa menyelamatkan nyawa orang kayak dia. Perasaan itu semakin menguat saat dia melihat foto keluarga mereka di meja ruang tamu. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, saat Dira masih kecil. Wajah mereka semua tampak bahagia, penuh tawa. Sekarang, rasanya seperti melihat gambar keluarga orang lain. Haruskah aku tetap begini? Tanyanya dalam hati. Atau mungkin, aku butuh sesuatu yang baru. Di sekolah, Dira duduk di bangku paling belakang kelas, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Teman-temannya sedang ribut membicarakan acara ulang tahun salah satu dari mereka, tapi dia tidak tertarik. Pikirannya dipenuhi oleh kekesalan terhadap ibunya. Kenapa ibu nggak pernah peduli sih? Gerutunya dalam hati. Aku capek terus-terusan diabaikan. Dira mulai bergaul dengan teman-teman yang lebih tua dari kelasnya. Mereka sering bolos, merokok di belakang sekolah, dan bahkan minum minuman keras di akhir pekan. Awalnya, Dira ragu-ragu. Tapi dia merasa ada sesuatu yang menarik dari mereka. Perhatian. Meski hanya sebentar, dia merasa dihargai oleh teman-teman barunya. Lagian, buat apa mikirin keluarga kalau mereka juga nggak peduli sama aku? Pikirnya. Hari-hari berlalu, dan retakan dalam keluarga kecil ini semakin besar. Arini terjebak dalam rutinitas pekerjaannya, Bima semakin merasa kesepian, dan Dira mulai hilang arah. Tidak ada yang sadar bahwa jika terus berlanjut seperti ini, hubungan mereka bisa runtuh sama sekali. Dan seperti bom waktu, semua akan meledak pada waktunya. Pagi itu, Arini bangun lebih awal dari biasanya. Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Mungkin karena pesan singkat Dira kemarin malam masih terngiang-ngiang di kepalanya. Tapi, seperti biasa, dia mencoba menepis perasaan itu dengan menyibukkan diri. Setelah mandi dan berpakaian rapi, dia langsung menuju dapur untuk membuat kopi instan sebelum berangkat ke rumah sakit. Di meja makan, Bima sudah duduk sambil membaca koran pagi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika Arini masuk. Hanya anggukan kecil sebagai tanda bahwa dia sadar kehadiran istrinya. Arini memandangnya sejenak, lalu duduk di kursi lain tanpa bicara. Suasana pagi itu sunyi, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan cangkir saat Arini mengaduk kopinya. "Aku harus pulang cepat hari ini," kata Arini tiba-tiba, memecah keheningan. Ada rapat orang tua di sekolah Dira. Bima menurunkan korannya dan menatap Arini dengan alis terangkat. "Serius?" "Iya. Aku janji kali ini gak bakal batal," jawab Arini. Meski nada suaranya terdengar kurang yakin. Dia sendiri tahu betapa seringnya dia melanggar janji seperti ini.
Bima hanya mengangguk pelan, tapi matanya tetap tertuju pada Arini. Baguslah kalau begitu. Mungkin ini kesempatan buat kamu lebih dekat sama Dira. Dia butuh perhatianmu, Rin. Arini mendengus pelan. Kamu pikir aku nggak tahu? Tapi apa salahnya dia sedikit pengertian juga? Kerjaanku kan demi keluarga kita. Bima tidak menjawab. Dia hanya melipat korannya dan meletakkannya di meja. Aku cuma bilang apa adanya. Kamu yang nanti akan tahu. Setelah percakapan singkat itu, mereka berdua kembali sibuk dengan dunia masing-masing. Arini segera berangkat ke rumah sakit, meninggalkan Bima sendirian di meja makan. Di dalam hati, Bima merasa semakin frustrasi. Dia tahu Arini bekerja keras, tapi dia juga merasa bahwa usaha itu tidak seimbang. Arini selalu ada untuk pasiennya, tapi jarang sekali ada untuk keluarganya sendiri. Sementara itu, di sekolah, Dira sedang duduk di kantin bersama teman-teman barunya. Mereka semua tertawa dan bercanda, tapi Dira hanya tersenyum tipis. Ada bagian dari dirinya yang masih merasa kosong, meski dia berusaha keras untuk menyembunyikannya. "Lu kenapa, Dir? Kayaknya lu lagi banyak mikir ya?" tanya Raka, salah satu teman barunya yang paling dekat dengan Dira akhir-akhir ini. "Nggak apa-apa kok," jawab Dira cepat-cepat. "Cuman mikirin ibu gua aja. Katanya mau datang ke rapat orang tua hari ini, tapi entahlah, kayaknya bakal batal lagi." Raka mengangkat bahu. "Ah, cuekin aja. Orang tua emang gitu kadang-kadang. Yang penting lo punya kita. Kita ngerti kok situasinya." Dira tersenyum tipis lagi, tapi dalam hati dia merasa lega. Meski hanya sebentar, teman-teman barunya memberikan perhatian yang dia butuhkan. Dia mulai merasa lebih nyaman bergaul dengan mereka, meskipun dia tahu beberapa dari mereka bukanlah orang-orang yang baik-baik. Tapi, siapa peduli? Baginya, perhatian adalah segalanya sekarang. Di sisi lain, Bima memutuskan untuk pergi ke kafe favoritnya setelah sarapan. Tempat itu selalu jadi pelariannya ketika dia merasa butuh waktu sendiri. Selain itu, suasana kafe yang tenang membuatnya bisa fokus menulis novel terbarunya. Saat dia sampai di sana, dia memesan secangkir kopi hitam dan duduk di sudut ruangan yang agak tersembunyi. Tidak lama setelah dia membuka laptopnya, seseorang mendekat. "Boleh gabung?" tanya suara lembut dari belakangnya. Bima menoleh dan melihat Maya, editor yang baru-baru ini menjadi teman ngobrolnya di kafe ini. Dia tersenyum tipis. "Tentu, silakan." Maya duduk di kursi di depan Bima dan meletakkan tasnya di sampingnya. "Lagi nulis apa nih?" tanyanya penasaran. "Biasa, novel baru. Cuma masih mentah banget," jawab Bima dengan nada santai. Maya tertawa kecil. "Yakin deh, pasti bagus. Kamu kan penulis hebat." Bima tersenyum, tapi ada rasa hangat yang aneh menyelinap di dadanya. Pujian dari Maya terasa berbeda dibandingkan pujian dari orang lain. Entah kenapa, dia merasa dihargai olehnya. Mereka mulai berbincang tentang banyak hal, tentang pekerjaan, kehidupan pribadi, hingga cita-cita masa depan. Bima merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Sore harinya, Arini berdiri di depan pintu ruang rapat sekolah Dira. Dia berhasil datang tepat waktu, meski sempat ada panggilan darurat dari rumah sakit. Untungnya operasi itu bisa ditunda hingga keesokan harinya. Dia menarik napas panjang sebelum masuk ke dalam ruangan. Bu Intan, wali kelas Dira, menyambutnya dengan senyum ramah. "Terima kasih sudah datang, Bu Arini. Ini sangat penting." Arini mengangguk pelan. "Maaf saya telat memperhatikan masalah ini. Saya akan dengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan." Selama rapat berlangsung, Bu Intan menjelaskan bahwa Dira mengalami penurunan prestasi yang cukup drastis. Nilai-nilainya turun, dan dia sering terlihat tidak fokus di kelas. Bahkan, ada beberapa kali dia kedapatan bolos pelajaran. "Apa ada masalah?" "Di rumah, Bu?" tanya Bu Intan hati-hati. Arini terdiam sejenak. "Nggak ada masalah besar kok, mungkin hanya fase remaja saja." Bu Intan tampak ragu, tapi dia tidak menekan lebih jauh. "Kalau begitu, kami harap Ibu bisa lebih memperhatikan Dira di rumah. Anak seusia dia butuh perhatian ekstra, apalagi jika ada perubahan perilaku." Arini mengangguk pelan, tapi dalam hati, dia merasa bingung. Apa yang salah dengan Dira? Kenapa?
Anaknya tiba-tiba berubah begitu drastis. Saat pulang ke rumah, Arini langsung menuju kamar Dira. Dia mengetuk pintu pelan-pelan. "Dira, boleh ibu masuk?" Tidak ada jawaban. Arini mencoba membuka pintu, tapi ternyata dikunci dari dalam. "Dira!" panggilnya lagi, kali ini lebih keras. "Sedang tidur, Bu. Nggak usah ganggu," jawab Dira dari balik pintu. Arini mendesah pelan. Dia ingin marah, tapi dia tahu bahwa marah hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan Dira sendirian dan kembali ke kamarnya. Di kamar, dia menemukan Bima sedang duduk di tepi tempat tidur, memandang layar ponselnya dengan ekspresi serius. "Ada apa?" tanya Arini. Bima menoleh, tapi matanya tetap dingin. "Aku lagi lihat chat grup teman-teman kuliah. Ada yang ngajakin reuni bulan depan." "Oh," jawab Arini pendek. Dia tidak tahu harus berkomentar apa. "Aku mikir, mungkin aku butuh cuti. Sebentar dari menulis," lanjut Bima pelan. "Mungkin aku juga butuh waktu untuk refleksi." Arini menatap suaminya dengan heran. "Refleksi soal apa?" Bima tidak menjawab. Dia hanya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu. "Aku ke kafe dulu. Ada ide baru buat novel." Setelah Bima pergi, Arini duduk di tepi tempat tidur dan merenung. Ada sesuatu yang salah dengan hubungan mereka. Dia tahu itu. Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Malam itu, Arini tidur lebih awal. Tapi, meski matanya terpejam, pikirannya terus berputar. Dia memikirkan Dira, Bima, dan semua masalah yang mulai menumpuk di rumahnya. Dia tahu bahwa retakan-retakan kecil ini lambat laun akan menjadi jurang besar jika tidak segera diperbaiki. Tapi, bagaimana caranya? Di sisi lain, Bima duduk di kafe, menatap layar laptopnya tanpa benar-benar fokus. Di seberang mejanya, Maya tersenyum padanya dengan tatapan penuh pengertian. Bima merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir yang gersang. Namun, di tengah semua itu, tidak ada yang sadar bahwa badai besar sudah mulai mendekat. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah Arini semakin dingin. Ada sesuatu yang tidak terucapkan, tapi bisa dirasakan oleh semua orang. Dira mulai jarang pulang ke rumah setelah sekolah, sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya hingga larut malam. Arini mencoba memarahi Dira karena jam malamnya yang semakin tidak karuan, tapi putrinya hanya mendengus kesal dan menutup pintu kamarnya dengan keras. "Kamu nggak punya hak buat marah sama aku," bentak Dira suatu sore ketika Arini menegurnya. "Ibu aja yang nggak pernah ada di rumah. Kenapa sekarang tiba-tiba peduli sama aku?" Arini membeku di tempat. Dia ingin berteriak balik, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia tahu bahwa Dira benar. Dia memang tidak pernah ada untuk keluarganya akhir-akhir ini. Tapi, apa salahnya dia bekerja keras demi memberikan yang terbaik bagi mereka? Bukankah semua ini juga demi masa depan Dira? Namun, dalam hati Arini merasa semakin terjepit. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Dira, tapi pekerjaannya di rumah sakit selalu memaksa dia untuk memprioritaskan pasien-pasiennya. Setiap kali dia berjanji akan lebih hadir di rumah, selalu saja ada panggilan darurat atau operasi penting yang membuat janji itu harus dilanggar. Sementara itu, Bima semakin sering pergi ke kafe. Awalnya, dia hanya pergi untuk menulis atau mencari inspirasi baru untuk novelnya. Tapi lambat laun, dia mulai menyadari bahwa kunjungannya ke kafe itu lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Ada Maya, editor yang ramah dan penuh pengertian itu, yang selalu ada di sana, siap mendengarkan cerita-ceritanya tanpa menghakimi. Suatu sore, saat Bima sedang duduk sendirian di sudut kafe, Maya mendekat dengan senyum hangat. "Boleh aku gabung?" tanyanya lembut. Bima mengangguk pelan. Tentu, Maya duduk di kursi di depannya dan memesan secangkir teh hijau. "Lagi nulis apa hari ini?" "Biasa, novel baru," jawab Bima sambil menutup laptopnya. "Tapi kayaknya mentok di tengah jalan." Maya tertawa kecil. "Mungkin kamu butuh istirahat sebentar. Kadang, kita terlalu keras sama diri sendiri." Bima tersenyum tipis.
Ada sesuatu dalam nada bicara Maya yang membuatnya merasa nyaman. Berbeda dengan Arini yang sering terlihat tegang dan sibuk, Maya selalu tenang dan penuh perhatian. Dia mendengarkan setiap kata yang Bima ucapkan, bahkan ketika topik pembicaraannya remeh-temeh. "Aku kadang mikir," kata Bima pelan setelah beberapa saat, "mungkin aku yang salah. Aku terlalu banyak diam soal masalah di rumah. Tapi, rasanya sulit banget buat ngomong sama Arini." Maya menatapnya dengan ekspresi penuh pemahaman. "Hubungan itu emang nggak gampang. Kadang, kita cuma butuh seseorang yang mau dengerin tanpa langsung menghakimi." Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat Bima merasa lega. Dia belum pernah bercerita tentang pernikahannya yang retak pada siapapun, termasuk teman-teman dekatnya. Tapi dengan Maya, dia merasa bisa terbuka tanpa takut dihakimi. Mereka mulai berbicara lebih lama, membahas segala hal, dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi mereka. Bima merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Di rumah, Arini mulai sadar bahwa ada sesuatu yang berubah pada sikap Bima. Suaminya semakin sering pulang larut malam dengan alasan sedang menulis atau mencari inspirasi di kafe. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dia tampak lebih ceria belakangan ini, meski mereka hampir tidak pernah berbicara lagi. Apa dia punya masalah di luar? Pikir Arini curiga. Dia mencoba bertanya langsung, tapi Bima selalu menghindar dengan jawaban singkat. "Cuman kerjaan biasa, Rin. Nggak ada apa-apa." Namun, rasa penasarannya semakin besar. Suatu malam, setelah Bima pulang lebih awal dari biasanya, Arini memutuskan untuk mengorek informasi lebih dalam. "Kenapa kamu akhir-akhir ini sering pulang malam? Kamu yakin nggak ada apa-apa?" tanyanya. Berusaha terdengar santai, Bima menghela napas panjang. "Aku udah bilang, cuma kerjaan. Lagian, kamu juga kan jarang ada di rumah. Jadi kenapa repot-repot mikirin aku?" Arini terkejut mendengar nada suara Bima yang dingin. "Aku cuma khawatir. Kamu kan suamiku." "Khawatir? Serius, Rin? Kapan terakhir kali kamu benar-benar peduli sama aku?" balas Bima dengan nada tajam. Arini terdiam. Kata-kata itu menyakitkan, tapi dia tidak bisa menyangkal bahwa ada benarnya. Dia memang tidak pernah benar-benar memperhatikan Bima akhir-akhir ini. Dia selalu fokus pada pekerjaannya, meninggalkan Bima sendirian di rumah. "Sekarang aku juga punya dunia sendiri," lanjut Bima pelan. "Dan mungkin itu yang terbaik buat kita berdua." Setelah mengatakan itu, Bima berdiri dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Arini sendirian di ruang tamu. Hatinya terasa kosong, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa duduk di sofa, memandang ke arah pintu kamar yang tertutup. Di sekolah, situasi Dira semakin memburuk. Bu Intan sudah beberapa kali menghubungi Arini untuk membahas masalah perilaku Dira, tapi Arini selalu terlalu sibuk untuk datang. Akhirnya, Bu Intan memutuskan untuk mengundang Arini ke pertemuan darurat dengan tim guru. "Maaf, Bu Arini," kata Bu Intan dengan nada serius saat mereka bertemu di ruang rapat. "Kami sudah coba segala cara, tapi masalah Dira semakin parah. Dia sering bolos, nilai-nilainya turun drastis, dan kami menduga dia mulai terlibat pergaulan yang tidak baik." Arini menatap Bu Intan dengan wajah pucat. "Pergaulan yang tidak baik? Apa maksud Ibu?" Bu Intan menghela napas. "Kami sempat melihat dia bersama beberapa anak yang terkenal nakal. Mereka sering merokok di belakang sekolah, bahkan minum minuman keras di akhir pekan. Kami khawatir Dira mulai terpengaruh oleh mereka." Arini merasa seperti ditampar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dira sudah sejauh itu. "Terima kasih sudah memberitahu saya, Bu. Saya akan bicara dengannya." Setelah pertemuan itu, Arini langsung pulang ke rumah dan mengetuk pintu kamar Dira dengan keras. "Dira, buka pintunya sekarang." Beberapa saat kemudian, Dira membuka pintu dengan wajah kesal. "Apa, Bu? Lagi-lagi soal sekolah?" "Iya," bentak Arini. "Guru-guru bilang kamu mulai bergaul dengan anak-anak yang salah arah. Kamu tahu betapa berbahayanya itu?" Dira mendengus. "Serius, Ibu nggak punya hak buat ngatur hidup aku. Ibu nggak pernah ada di rumah.
Kenapa sekarang tiba-tiba peduli? Arini merasa frustrasi. Dia ingin berteriak balik, tapi dia tahu bahwa itu hanya akan memperburuk keadaan. Dira, ibu cuma khawatir sama masa depanmu. Masa depan aku? Ibu nggak pernah mikirin aku selama ini, potong Dira dengan nada tinggi. Ibu cuma mikirin pasien-pasien di rumah sakit. Setelah mengatakan itu, Dira menutup pintu kamarnya dengan keras, meninggalkan Arini sendirian di lorong. Air mata mulai mengalir di pipi Arini. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti seorang ibu gagal. Malam itu, Arini duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua masalah yang terjadi di rumahnya. Hubungannya dengan Bima semakin renggang, Dira semakin memberontak, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Di tengah keputusasaan,nya dia melihat ponsel Bima tergeletak di meja. Rasa penasarannya terhadap suaminya semakin besar, dan tanpa berpikir panjang, dia membuka ponsel itu. Awalnya, dia hanya berniat mencari pesan-pesan kerjaan, tapi matanya tertuju pada satu nama yang sering muncul di daftar chat, Maya. Dia membuka percakapan itu dengan hati berdebar-debar. Awalnya percakapan itu tampak biasa, soal pekerjaan dan tulisan. Tapi semakin dia membaca, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara Bima dan Maya. Arini merasa dadanya sesak. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bima sudah melangkah sejauh ini? Dia mencoba menenangkan diri, tapi amarah dan rasa khianat mulai menyelimuti pikirannya. Jadi ini alasannya pulang malam terus, gumamnya pelan, air mata mengalir, deras di pipinya. Aku nggak percaya dia. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk. Rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa seperti penjara bagi setiap penghuninya. Retakan-retakan kecil itu perlahan mulai menjadi jurang besar yang mengancam untuk memisahkan mereka semua. Hari-hari berikutnya di rumah Arini terasa seperti perang dingin yang tak kunjung usai. Setelah mengetahui percakapan Bima dengan Maya, Arini tidak bisa lagi melihat suaminya dengan mata yang sama. Ada api kecurigaan dan kemarahan yang mulai menyala di dalam dirinya, tapi dia memilih untuk menutupinya, setidaknya untuk sementara waktu. Setiap kali Bima pulang ke rumah, Arini akan memandangnya dengan tatapan tajam, mencoba mencari jawaban dari ekspresi wajahnya. Tapi Bima tetap bersikap bias, seolah tidak ada apa-apa. Dia masih duduk di meja makan, membaca koran, atau menulis di ruang kerjanya seperti biasa. Hanya saja, dia semakin jarang bicara dengan Arini, bahkan untuk hal-hal sepele seperti makan sudah siap atau aku keluar sebentar. Arini merasa frustrasi. Dia ingin mengonfrontasi Bima langsung, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Mungkin karena dia takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Atau mungkin karena dia sadar bahwa hubungan mereka sudah terlalu rapuh untuk ditambah beban masalah baru. Jadi dia hanya diam, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, Bima semakin dekat dengan Maya. Di kafe, mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam, ngobrol tentang segala hal, dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi masa depan. Maya selalu mendengarkan cerita Bima dengan penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama hilang dari pernikahannya dengan Arini. Suatu sore, saat mereka duduk di sudut kafe yang nyaman, Maya tersenyum hangat pada Bima. "Kamu kelihatan lebih santai akhir-akhir ini," katanya lembut. "Ada kabar baik?" Bima tertawa kecil. "Enggak juga, cuma aku merasa lebih lega ngobrol sama kamu. Kayak semua beban di pundakku jadi lebih ringan." Maya menatapnya dengan ekspresi penuh pengertian. Hubungan itu emang kadang bikin kita capek. Kadang, kita butuh orang lain untuk saling mengerti tanpa harus saling menuntut. Bima mengangguk pelan. Kata-kata Maya terdengar begitu benar. Dia memang merasa lebih dihargai oleh Maya dibandingkan oleh Arini belakangan ini. Tapi, dia juga tahu bahwa hubungannya dengan Maya tidak bisa terus seperti ini. Dia sudah menikah, dan dia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah. "Aku cuma bingung," kata Bima pelan. "Aku udah coba ngomong sama Arini, tapi kayaknya udah terlambat. Kami udah beda dunia." Maya menatapnya dengan ekspresi ragu.
Kalau gitu mungkin kamu perlu cari jalan keluar. Tapi, jangan buru-buru ambil keputusan. Pikirin baik-baik dulu. Bima tidak menjawab. Dia hanya menunduk, memandangi cangkir kopinya yang sudah kosong. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melangkah lebih jauh dengan Maya, tapi hati kecilnya masih ragu. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, pasti akan ada konsekuensinya. Di sekolah, situasi Dira semakin parah. Teman-teman barunya bukanlah orang-orang baik, dan mereka mulai mempengaruhi Dira secara signifikan. Dira sering bolos pelajaran, bahkan kadang tidak masuk sekolah sama sekali. Dia juga mulai ikut-ikutan merokok dan minum minuman keras di akhir pekan, meski dia tahu itu salah. Lo nggak usah mikirin omongan guru-guru, kata Raka, teman dekatnya, suatu sore di belakang sekolah. Mereka cuma mau atur hidup lo. Lo harus bisa hidup bebas, Dir. Dira mengangguk pelan. Dia merasa bahwa kebebasan inilah yang selama ini dia cari. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang masih merasa bersalah. Dia tahu bahwa ibunya pasti khawatir, tapi dia tidak peduli. Baginya, Arini tidak punya hak untuk mengatur hidupnya setelah selama ini mengabaikannya. Namun, satu hari, ketika Dira sedang duduk di kantin bersama teman-temannya, Bu Intan tiba-tiba datang menghampiri mereka. "Dira, bisa ikut saya ke ruang guru?" katanya dengan nada tegas. Dira menghela napas panjang. "Apalagi, Bu? Aku nggak ngapa-ngapain kok." Bu Intan tidak menjawab. Dia hanya menatap Dira dengan ekspresi serius, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang guru. Dira mengikuti dengan langkah berat, sementara teman-temannya mencibir di belakangnya. Di ruang guru, Bu Intan langsung ke intinya. "Dira, kami sudah bicara dengan kepala sekolah. Kamu sering bolos, nilai-nilaimu turun drastis, dan kami menduga kamu mulai terlibat pergaulan yang salah arah. Kalau begini terus, kami terpaksa memberikan sanksi tegas." Dira memandang Bu Intan dengan tatapan kesal. "Terserah ibu aja, aku nggak peduli." Bu Intan menghela napas panjang. "Dira, kami cuma mau kamu sadar. Pilihan hidupmu sekarang bisa berdampak besar ke masa depanmu. Kami cuma ingin kamu memperbaiki diri." Tapi Dira tidak mendengarkan. Dia hanya berdiri diam, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya dia tahu bahwa Bu Intan benar. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Malam itu, suasana di rumah Arini semakin tegang. Arini akhirnya memutuskan untuk mengonfrontasi Bima tentang percakapannya dengan Maya. Saat Bima pulang ke rumah, dia langsung menghadangnya di ruang tamu. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan, ya?" tanya Arini dengan nada tajam. Bima terkejut. "Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura bodoh," bentak Arini. "Aku udah lihat chat kamu sama Maya. Apa maksud kamu pacaran sama dia di belakang aku?" Bima menghela napas panjang. "Rin, aku..." "Jangan panggil aku Rin!" potong Arini dengan marah. "Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu udah selingkuh ya? Setelah aku kerja keras buat keluarga ini, kamu malah ngelakuin ini." Bima mencoba menjelaskan, tapi Arini tidak memberinya kesempatan. Dia terus berteriak, meluapkan semua amarah dan kekecewaannya. Akhirnya, Bima hanya diam, menunduk dengan ekspresi campur aduk antara rasa bersalah dan frustrasi. "Baiklah," kata Bima pelan setelah beberapa saat. "Kalau kamu nggak mau dengerin penjelasanku, aku juga nggak bakal ngomong apa-apa lagi. Tapi ingat, ini semua nggak cuma salah aku." Setelah mengatakan itu, Bima berdiri dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Arini sendirian di ruang tamu. Hatinya terasa kosong, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa duduk di sofa, memandang ke arah pintu kamar yang tertutup. Di kamarnya, Dira mendengar semua teriakan dari ruang tamu. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan bahwa hubungan orang tuanya semakin renggang. Dia hanya bisa menarik selimutnya dan berusaha tidur, meski hatinya terasa semakin kosong. Malam itu, angin dingin berhembus pelan, membawa rasa sepi yang menusuk. Rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa seperti tempat yang asing bagi setiap penghuninya. Retakan-retakan kecil itu semakin dalam,
dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa memperbaikinya sebelum semuanya runtuh. Hari-hari berikutnya di rumah Arini terasa seperti medan perang yang tak kunjung usai. Setelah konfrontasi malam itu, suasana di antara Arini dan Bima semakin dingin. Mereka tidak lagi saling bicara, bahkan untuk hal-hal sepele seperti selamat pagi atau aku keluar. Semua komunikasi di antara mereka terputus. Hanya ada keheningan yang tajam menyelimuti setiap sudut rumah. Arini mencoba fokus pada pekerjaannya di rumah sakit, tapi pikirannya selalu kembali ke percakapan malam itu. Kata-kata Bima tentang "bukan, cuma salah aku" terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dia ingin menyalahkan suaminya sepenuhnya atas apa yang terjadi, tapi ada bagian dari dirinya yang mulai merenung. Apakah benar dia juga punya andil dalam keretakan ini? Namun, rasa marah dan kecewa masih mendominasi hatinya. Setiap kali dia melihat ponsel Bima tertinggal di meja, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membukanya lagi. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Seberapa jauh hubungan Bima dengan Maya? Apakah mereka sudah lebih dari sekadar teman? Pikiran-pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, Bima juga merasa frustrasi. Dia tahu bahwa Arini memiliki hak untuk marah, tapi dia juga merasa bahwa semua tuduhan itu tidak adil. Ya, dia memang dekat dengan Maya, tapi itu karena dia merasa kesepian. Selama bertahun-tahun, dia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri, tidak diperhatikan, tidak didengarkan. Dan saat Maya hadir dalam hidupnya, dia merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Namun, meski begitu, dia sadar bahwa hubungannya dengan Maya tidak bisa terus seperti ini. Dia sudah menikah, dan dia tahu bahwa apapun yang dilakukannya akan berdampak besar pada keluarganya. Tapi, bagaimana caranya mengakhiri semuanya tanpa membuat luka lebih dalam? Suatu sore saat dia sedang duduk di kafe bersama Maya, dia mencoba berbicara hati ke hati. "Mei, aku mikir, mungkin kita harus menjaga jarak," katanya pelan. Maya menatapnya dengan ekspresi bingung. "Kenapa?" "Aku nggak mau merusak keluargaku," jawab Bima dengan nada serius. "Aku udah bikin kesalahan besar, dan aku nggak mau semuanya jadi lebih buruk." Maya tersenyum tipis, tapi matanya terlihat sedih. "Aku ngerti kok. Aku cuma pengen kamu bahagia, apapun pilihanmu." Bima mengangguk pelan. "Terima kasih, Mei. Kamu udah banyak bantu aku. Tapi, aku harus coba perbaiki semuanya dulu." Setelah percakapan itu, Maya memutuskan untuk menjaga jarak. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Bima tidak bisa berlanjut, dan dia tidak ingin menjadi penyebab keretakan keluarga orang lain. Meski begitu, dia tetap merasa kehilangan. Ada bagian dari dirinya yang mulai menyukai Bima, tapi dia tahu bahwa itu tidak bisa terjadi. Di sekolah, situasi Dira semakin parah. Dia mulai bolos lebih sering, bahkan kadang tidak pulang ke rumah sama sekali. Teman-temannya yang baru semakin mempengaruhinya untuk melakukan hal-hal yang berbahaya, merokok, minum minuman keras, bahkan mencoba narkoba. Suatu malam, saat Arini sedang sibuk di rumah sakit, Dira memutuskan untuk tidak pulang. Dia menghabiskan waktu di apartemen salah satu temannya, minum minuman keras dan mendengarkan musik keras-keras. Di kepala Dira, dia merasa bebas, tapi di hatinya ada rasa kosong yang semakin besar. Keesokan harinya, ketika Arini pulang ke rumah, dia langsung mengetuk pintu kamar Dira. "Dira, bangun!" panggilnya keras-keras. Tidak ada jawaban. Arini mencoba membuka pintu, tapi ternyata dikunci dari dalam. "Dira!" panggilnya lagi, kali ini lebih panik. Akhirnya, dia memutuskan untuk memeriksa ponsel Dira yang tertinggal di ruang tamu. Di sana, dia menemukan beberapa pesan dari teman-teman barunya. "Lo yakin nggak pulang malam ini? Ortu lo pasti marah lagi," tulis salah satu temannya. "Tenang aja, kita di sini bareng-bareng. Nggak bakal ada yang ngurusin lo," balas teman lainnya. Arini merasa darahnya mendidih. Dia mencoba menelepon nomor-nomor teman-teman Dira, tapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi mencari Dira ke tempat yang disebutkan dalam chat. Setelah berjam-jam mencari, Arini akhirnya menemukan Dira di sebuah apartemen kecil di pinggir kota.
Dia langsung masuk dengan langkah cepat, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu pikir kamu gak ada salah?" bentak Arini saat melihat Dira duduk di sofa bersama teman-temannya, botol minuman di tangan. Dira hanya menatapnya dengan tatapan dingin. "Kenapa ibu repot-repot nyari aku? Bukannya ibu sibuk kerja?" Arini merasa seperti ditampar. Dia ingin berteriak balik, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Dira, ibu cuma khawatir sama kamu," katanya pelan, suaranya bergetar. "Khawatir? Serius, Bu? Ibu nggak pernah peduli sama aku selama ini," potong Dira dengan nada tinggi. "Ibu cuma mikirin pasien-pasien di rumah sakit." Setelah mengatakan itu, Dira bangkit dari sofa dan berjalan ke arah pintu. "Aku pergi lagi. Jangan ganggu aku." Arini ingin menahan Dira, tapi tubuhnya terasa lemas. Dia hanya bisa berdiri di tempat, memandang kepergian putrinya dengan hati yang hancur. Malam itu, Arini pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Dia mencoba bicara dengan Bima tentang Dira, tapi suaminya hanya diam, menunduk tanpa memberi tanggapan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai runtuh. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Bima sudah retak, anaknya semakin memberontak, dan dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Di kamarnya, Arini duduk di tepi tempat tidur, memandang ke arah foto keluarga mereka yang terpajang di meja. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, saat mereka semua masih bahagia. Wajah mereka tampak ceria, penuh tawa. Sekarang, semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Kenapa semuanya jadi begini? Gumamnya pelan, air mata mengalir, deras di pipinya. Apa salahku? Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk. Rumah yang dulunya penuh tawa kini terasa seperti tempat yang asing bagi setiap penghuninya. Retakan-retakan kecil itu semakin dalam, dan tidak ada yang tahu apakah mereka bisa memperbaikinya sebelum semuanya runtuh. Hari itu dimulai dengan langit mendung, seolah alam ikut merasakan ketegangan yang meliputi rumah Arini. Setelah insiden pencarian Dira malam sebelumnya, suasana di antara keluarga kecil ini semakin tegang. Tidak ada yang saling bicara, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti "selamat pagi" atau "aku pergi dulu". Semua orang berusaha menjalani hari mereka masing-masing, tapi beban di hati mereka terasa semakin berat. Arini mencoba memulai pagi dengan rutinitas biasa, mandi, berpakaian, rapi, dan menyiapkan kopi instan sebelum berangkat ke rumah sakit. Namun kali ini dia tidak bisa fokus. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kenapa aku selalu gagal sebagai ibu? Apa aku juga gagal sebagai istri? Batinnya dalam hati. Dia tahu bahwa pekerjaannya penting, tapi saat ini rasanya semua itu hanya menjadi alasan untuk menghindari masalah di rumah. Di meja makan, Bima sudah duduk sambil membaca koran pagi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika Arini masuk. Hanya anggukan kecil sebagai tanda bahwa dia sadar kehadiran istrinya. Arini memandangnya sejenak, lalu duduk di kursi lain tanpa bicara. Suasana pagi itu sunyi, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan cangkir saat Arini mengaduk kopinya. "Aku harus pulang cepat hari ini," kata Arini tiba-tiba, memecah keheningan. "Ada rapat orang tua di sekolah Dira." Bima menurunkan korannya dan menatap Arini dengan alis terangkat. "Serius?" "Iya. Aku janji kali ini nggak bakal batal," jawab Arini. Meski nada suaranya terdengar kurang yakin, Bima hanya mengangguk pelan, tapi matanya tetap tertuju pada Arini. "Baguslah kalau begitu. Mungkin ini kesempatan buat kamu lebih dekat sama Dira. Dia butuh perhatianmu, Rin." Arini mendengus pelan. "Kamu pikir aku nggak tahu? Tapi apa salahnya dia sedikit pengertian juga? Kerjaanku kan demi keluarga kita." Bima tidak menjawab. Dia hanya melipat korannya dan meletakkannya di meja. "Aku cuma bilang apa adanya. Kamu yang nanti akan tahu." Setelah percakapan singkat itu, mereka berdua kembali sibuk dengan dunia masing-masing. Arini segera berangkat ke rumah sakit, meninggalkan Bima sendirian di meja makan. Di dalam hati,
Bima merasa semakin frustrasi. Dia tahu Arini bekerja keras, tapi dia juga merasa bahwa usaha itu tidak seimbang. Arini selalu ada untuk pasiennya, tapi jarang sekali ada untuk keluarganya sendiri. Sementara itu, Dira duduk di bangku belakang kelas, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Teman-temannya sedang ribut membicarakan acara ulang tahun salah satu dari mereka, tapi dia tidak tertarik. Pikirannya dipenuhi oleh kekesalan terhadap ibunya. Kenapa ibu nggak pernah peduli sih? Gerutunya dalam hati. Aku capek terus-terusan diabaikan. Dira mulai bergaul dengan teman-teman yang lebih tua dari kelasnya. Mereka sering bolos, merokok di belakang sekolah, dan bahkan minum minuman keras di akhir pekan. Awalnya, Dira ragu-ragu, tapi dia merasa ada sesuatu yang menarik dari mereka. Perhatian. Meski hanya sebentar, dia merasa dihargai oleh teman-teman barunya. Lagian, buat apa mikirin keluarga kalau mereka juga nggak peduli sama aku, pikirnya. Sore harinya, Arini berhasil datang tepat waktu ke rapat orang tua di sekolah Dira. Bu Intan, wali kelas Dira, menyambutnya dengan senyum ramah. Terima kasih sudah datang, Bu Arini. Ini sangat penting. Arini mengangguk pelan. Maaf, saya telat memperhatikan masalah ini. Saya akan dengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan. Selama rapat berlangsung, Bu Intan menjelaskan bahwa Dira mengalami penurunan prestasi yang cukup drastis. Nilai-nilainya turun, dan dia sering terlihat tidak fokus di kelas. Bahkan, ada beberapa kali dia kedapatan bolos pelajaran. Apa ada masalah di rumah, Bu? Tanya Bu Intan hati-hati. Arini terdiam sejenak. Nggak ada masalah besar kok. Mungkin hanya fase remaja saja. Bu Intan tampak ragu, tapi dia tidak menekan lebih jauh. Kalau begitu, kami harap Ibu bisa lebih memperhatikan Dira di rumah. Anak seusia dia butuh perhatian ekstra, apalagi jika ada perubahan perilaku. Arini mengangguk pelan, tapi dalam hati dia merasa bingung. Apa yang salah dengan Dira? Kenapa anaknya tiba-tiba berubah begitu drastis? Saat pulang ke rumah, Arini langsung menuju kamar Dira. Dia mengetuk pintu pelan-pelan. Dira, boleh Ibu masuk? Tidak ada jawaban. Arini mencoba membuka pintu, tapi ternyata dikunci dari dalam. Dira! Panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Sedang tidur, Bu. Nggak usah ganggu, jawab Dira dari balik pintu. Arini mendesah pelan. Dia ingin marah, tapi dia tahu bahwa marah hanya akan memperburuk keadaan. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan Dira sendirian dan kembali ke kamarnya. Di kamar, dia menemukan Bima sedang duduk di tepi tempat tidur, memandang layar ponselnya dengan ekspresi serius. Ada apa? Tanya Arini. Bima menoleh, tapi matanya tetap dingin. Aku lagi lihat chat grup teman-teman kuliah. Ada yang ngajakin reuni bulan depan. Oh, jawab Arini pendek. Dia tidak tahu harus berkomentar apa. Aku mikir, mungkin aku butuh cuti. Sebentar dari menulis, lanjut Bima pelan. Mungkin aku juga butuh waktu untuk refleksi. Arini menatap suaminya dengan heran. Refleksi soal apa? Bima tidak menjawab. Dia hanya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu. Aku ke kafe dulu. Ada ide baru buat novel. Setelah Bima pergi, Arini duduk di tepi tempat tidur dan merenung. Ada sesuatu yang salah dengan hubungan mereka. Dia tahu itu, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Malam itu, Arini tidur lebih awal. Tapi, meski matanya terpejam, pikirannya terus berputar. Dia memikirkan Dira, Bima, dan semua masalah yang mulai menumpuk di rumahnya. Dia tahu bahwa retakan-retakan kecil ini lambat laun akan menjadi jurang besar jika tidak segera diperbaiki. Tapi, bagaimana caranya? Di sisi lain, Bima duduk di kafe, menatap layar laptopnya tanpa benar-benar fokus. Di seberang mejanya, Maya tersenyum padanya dengan tatapan penuh pengertian. Bima merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir yang gersang. Namun, di tengah semua itu, tidak ada yang sadar bahwa badai besar sudah mulai mendekat. Hari itu dimulai dengan kabut tebal yang menyelimuti Jakarta. Udara dingin dan lembab seolah mencerminkan suasana hati Arini yang semakin muram. Setelah malam tanpa tidur karena memikirkan Dira dan Bima, dia bangun lebih awal dari biasanya. Namun,
Kali ini bukan untuk pergi ke rumah sakit. Dia memutuskan untuk mengambil cuti sehari, sebuah langkah yang hampir tidak pernah dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Arini berjalan ke dapur, menyalakan mesin kopi, dan duduk di meja makan, sambil memandangi secangkir kopi yang mulai mengepulkan asap. Matanya kosong, pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu. Apa aku benar-benar gagal sebagai istri dan ibu? Gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Sementara itu, di kamarnya, Bima juga sedang berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Pikirannya bercampur aduk antara rasa bersalah, frustrasi, dan kerinduan akan kehangatan keluarga yang sudah lama hilang. Dia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Bahkan saat dia mencoba bicara dengan Arini atau Dira, selalu ada tembok, tak kasat mata yang memisahkan mereka. Pagi itu, Arini memutuskan untuk membersihkan lemari penyimpanan di ruang tamu. Dia belum pernah melakukannya sejak bertahun-tahun lalu, dan entah kenapa, pagi itu terasa seperti waktu yang tepat. Saat membuka salah satu kotak besar yang tertutup rapat, dia menemukan sebuah album foto lama. Di dalamnya, ada potret-potret dirinya bersama Bima saat masih pacaran. Mereka tampak begitu bahagia, penuh tawa, dan saling memandang dengan mata penuh cinta. Namun, saat dia membalik halaman-halamannya, dia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada foto Bima bersama seorang wanita lain, wanita yang sangat familiar baginya. Wanita itu adalah Maya, editor yang belakangan ini dekat dengan Bima. Di foto itu, mereka berdua tampak begitu akrab, bahkan ada foto mereka berdua sedang berpelukan. Dengan senyum bahagia, Arini merasa seperti disambar petir. Dia langsung ingat perkataan Bima dulu, sebelum mereka menikah, tentang mantan pacarnya yang harus dia tinggalkan demi membangun hubungan serius dengan Arini. Maya, itu dia. Gumamnya, pelan, dadanya sesak. Ternyata, wanita yang sekarang menjadi ancaman bagi pernikahannya adalah mantan pacar Bima yang dulu ditinggalkannya demi menikahi Arini. Rasa marah, kecewa, dan pengkhianatan langsung menyelimuti hatinya. Dia merasa seperti korban dari sebuah lingkaran karma yang tak terhindarkan. Jadi, ini alasannya Bima bisa begitu dekat dengan Maya, karena mereka punya sejarah bersama, pikirnya. Namun, di balik amarahnya, ada rasa bersalah yang mulai menyusup. Apa ini semua gara-gara aku? Apa aku sudah terlalu banyak mengabaikan Bima, sampai-sampai dia kembali pada masa lalunya? Di sekolah, situasi Dira semakin memburuk. Bu Intan sudah memberikan ultimatum bahwa jika Dira tidak memperbaiki perilakunya, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi Dira sama sekali tidak peduli. Baginya, sekolah hanya menjadi tempat yang membosankan, dan rumahnya adalah penjara tanpa cinta. Teman-teman barunya menjadi satu-satunya dunia yang dia miliki sekarang. Suatu sore, setelah pulang dari nongkrong di pinggir jalan bersama teman-temannya, Dira mendadak merasa lelah dengan segala kebohongan dan kepura-puraan ini. Dia ingin pulang ke rumah, tapi dia juga tidak tahu apakah dia masih diinginkan di sana. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke apartemen salah satu temannya, tempat yang sering mereka gunakan untuk berkumpul. Namun, ketika dia tiba di apartemen itu, dia tidak menemukan siapapun di dalam. Semua teman-temannya sudah pergi, meninggalkan botol-botol minuman kosong dan asbak yang penuh dengan puntung rokok. Dira duduk di sofa, merasa kesepian yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dunia yang dia bangun bersama teman-temannya ini tidak lebih dari ilusi. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka. Maya masuk dengan wajah terkejut melihat Dira duduk di sana. "Dira, kenapa kamu di sini?" tanyanya pelan. Dira hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu mau kemana lagi." Maya mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu nggak pulang ke rumah?" "Aku nggak punya rumah lagi," jawab Dira dengan suara bergetar. "Semua orang di sana udah nggak peduli sama aku." Maya terdiam sejenak, lalu meletakkan tangannya di pundak Dira. "Aku ngerti rasanya merasa sendirian. Tapi percayalah, keluargamu pasti masih peduli sama kamu. Mungkin cara mereka menunjukkannya salah, tapi cinta mereka nggak pernah hilang." Dira menatap Maya dengan mata basah.
Kenapa ibu nggak pernah ada buat aku? Kenapa papa juga kayak nggak peduli? Maya menghela napas panjang. Orang tua kamu, mereka mungkin punya masalah sendiri. Tapi aku yakin mereka sayang sama kamu. Setelah percakapan itu, Maya memutuskan untuk mengantar Dira pulang ke rumah. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting untuk membantu keluarga itu menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, saat Arini sedang duduk di ruang tamu memikirkan tentang foto-foto lama tadi, pintu depan tiba-tiba terbuka. Dia terkejut melihat Maya berdiri di sana dengan Dira di belakangnya. Wajah Arini langsung berubah tegang. "Ada apa?" tanya Arini dingin, matanya tertuju pada Maya. Maya tersenyum tipis. "Aku nemuin Dira di apartemen temanku. Dia butuh bantuan." Arini langsung berdiri, matanya memerah karena campuran emosi. "Kamu bawa anakku ke sini. Kamu nggak punya hak." Maya tidak menjawab. Dia hanya menatap Arini dengan ekspresi tenang, lalu menoleh ke arah Bima yang baru saja keluar dari kamarnya. "Bima, kita perlu bicara." Bima terkejut melihat Maya di sana. "Mei, ada apa?" Arini langsung meledak. "Jadi ini, ya, kamu nggak cuma dekat sama dia, tapi sekarang dia malah datang ke rumah kita?" Bima mencoba menjelaskan, tapi Arini tidak memberinya kesempatan. Dia terus berteriak, meluapkan semua kemarahannya. Sementara itu, Dira hanya diam di sudut ruangan, memandangi pertengkaran orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, Maya angkat bicara. "Bu Arini, Pak Bima, aku tahu ini semua rumit. Tapi aku di sini bukan untuk memperkeruh masalah. Aku cuma ingin membantu." Arini menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau kamu benar-benar peduli, kenapa kamu dekat sama suamiku? Kenapa kamu coba merebut keluarga kami?" Maya menghela napas panjang. "Aku nggak pernah berniat merebut apapun. Aku cuman mencoba menjadi teman untuk Bima. Dan sekarang, aku tahu bahwa ini bukan tempatku. Aku akan mundur demi kebaikan kalian semua." Setelah mengatakan itu, Maya berbalik dan pergi, meninggalkan Arini, Bima, dan Dira di tengah suasana yang penuh ketegangan. Malam itu, Arini duduk di tepi tempat tidur, memikirkan semua yang terjadi. Dia menyadari bahwa ambisi dan kesibukannya telah membuatnya kehilangan keluarganya. Dia juga sadar bahwa Bima bukan satu-satunya yang bersalah. Dia juga punya andil besar dalam keretakan ini. Di sisi lain, Bima merasa lega karena Maya akhirnya memilih untuk mundur. Tapi dia juga merasa bersalah karena telah menyakiti Arini dan Dira. "Aku harus memperbaiki semuanya," gumamnya pelan Dira, yang mendengar semua percakapan itu, akhirnya menangis terseduh-seduh di kamarnya. Dia menyadari bahwa dia juga salah karena terlalu egois dan memberontak. "Aku cuma ingin keluarga ini utuh lagi," bisiknya dalam hati. Di luar, angin malam berhembus perlahan, membawa harapan baru bagi keluarga kecil ini. Meski mereka masih harus melalui banyak hal, mereka semua mulai menyadari bahwa cinta dan komunikasi adalah kunci untuk memperbaiki segalanya. Malam itu, setelah kepergian Maya, suasana di rumah Arini terasa seperti medan perang yang baru saja berakhir. Semua orang duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan emosi mereka sendiri. Udara di ruang tamu terasa berat, seolah-olah gravitasi telah meningkat 10 kali lipat. Tidak ada yang berani memulai percakapan, tapi semua orang merasakan bahwa ini adalah momen penting. Momen ketika mereka harus mengambil keputusan tentang masa depan keluarga mereka. Arini duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat yang tidak disentuhnya sama sekali. Matanya tertuju pada lantai, tapi pikirannya melayang jauh. Dia masih ingat wajah Maya saat wanita itu mengatakan akan mundur demi kebaikan mereka. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Arini merasa bersalah. "Apa aku terlalu keras?" gumamnya dalam hati. "Apa aku salah menilai semuanya?" Di sisi lain, Bima duduk di kursi lain dengan kepala tertunduk. Dia tahu bahwa dia punya andil besar dalam keretakan ini. Meski dia tidak pernah benar-benar selingkuh dari Arini, hubungannya dengan Maya sudah melampaui batas pertemanan biasa. Dia merasa seperti pengkhianat.
Meski awalnya dia hanya mencari tempat untuk melampiaskan rasa kesepian. Sekarang, dia mulai menyadari bahwa apa yang dilakukannya hanya membuat masalah semakin rumit. Dira, yang sedari tadi berdiri di ambang pintu kamar, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Kenapa sih kita semua kayak gini?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. "Ibu sama papa nggak pernah peduli sama aku. Aku cuma capek." Arini langsung menoleh, matanya basah karena air mata yang mulai mengalir. "Dira, ibu minta maaf. Ibu tahu ibu salah. Ibu nggak pernah bermaksud mengabaikan kamu." Dira hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Tapi kamu nggak pernah ada buat aku. Kamu selalu kerja. Apa aku nggak lebih penting dari pasien-pasienmu?" Arini menunduk, dadanya sesak. Kata-kata Dira menusuk tepat di jantungnya. Dia tahu bahwa putrinya benar. Selama ini, dia terlalu fokus pada pekerjaannya hingga lupa bahwa keluarganya juga butuh perhatian. "Maafkan ibu," katanya lagi. Suaranya penuh penyesalan. "Ibu janji, ibu akan berubah." Bima yang mendengar percakapan itu, akhirnya angkat bicara. "Kita semua salah, Dira," katanya pelan. "Papa juga udah gagal jadi ayah yang baik buat kamu. Papa malah ngejar hal-hal yang nggak penting. Sementara kamu sama ibumu butuh perhatian, Papa." Dira menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma ingin keluarga ini utuh lagi. Aku nggak peduli sama yang lain-lain. Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi." Suasana di ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh tangisan. Arini menangis, Bima menangis, bahkan Dira ikut menangis. Mereka semua sadar bahwa mereka telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu, dan sekarang saatnya untuk memperbaiki semuanya. Setelah beberapa saat, Arini mencoba berbicara dengan Bima secara pribadi. Mereka berdua duduk di ruang tamu, sementara Dira memilih untuk masuk ke kamarnya. Arini menatap suaminya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Bima, aku minta maaf," katanya pelan. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, sampai-sampai aku lupa bahwa keluarga ini juga butuh aku." Bima menghela napas panjang. "Aku juga minta maaf, Rin. Aku nggak seharusnya dekat sama Maya. Aku cuman merasa kesepian." Arini mengangguk pelan. "Aku ngerti, tapi kita nggak bisa terus begini. Kita harus memperbaiki semuanya demi Dira." Bima menatap Arini dengan tatapan serius. "Aku setuju, tapi kita harus mulai dari mana?" Arini tersenyum tipis. "Mulai dari saling bicara lagi. Mulai dari saling memperhatikan satu sama lain. Aku nggak mau kita kehilangan keluarga ini." Bima mengangguk. "Baiklah, aku juga nggak mau itu." Mereka berdua kemudian memutuskan untuk membuat komitmen baru, untuk saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Mereka tahu bahwa ini bukan proses yang mudah, tapi mereka siap untuk melakukannya demi Dira, dan demi cinta mereka yang masih tersisa. Sementara itu, Dira duduk di kamarnya, memandangi foto keluarga mereka yang terpajang di meja. Dia tersenyum tipis, meski matanya masih basah karena air mata. "Mungkin kita bisa balik ke awal," gumamnya pelan. "Mungkin kita bisa jadi keluarga lagi." Dia memutuskan untuk keluar dari kamar dan bergabung dengan orang tuanya di ruang tamu. Saat dia masuk, Arini dan Bima langsung menatapnya dengan senyum lembut. "Dira, kamu nggak perlu takut lagi," kata Arini pelan. "Keluarga ini akan berubah. Kita akan jadi lebih baik." Dira mengangguk pelan, lalu duduk di antara orang tuanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa aman. Dia merasa bahwa keluarganya mulai kembali utuh. Di luar, langit yang tadinya mendung mulai cerah. Bulan purnama bersinar terang, memberikan sedikit harapan bagi keluarga kecil ini. Mereka semua tahu bahwa jalan menuju pemulihan masih panjang, tapi mereka siap untuk melangkah bersama-sama. "Besok kita mulai lagi ya," kata Arini pelan. Suaranya penuh keyakinan. Bima dan Dira mengangguk bersamaan. "Ya," jawab mereka kompak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka tidur dengan hati yang lebih lega.
retakan-retakan. Di hubungan mereka belum sepenuhnya sembuh, tapi mereka semua tahu bahwa cinta dan komunikasi adalah kunci untuk memperbaiki segalanya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya lembut yang menembus tirai jendela rumah Arini. Udara pagi terasa segar, seolah memberikan napas baru bagi keluarga kecil ini. Setelah malam penuh tangisan dan pengakuan, suasana di rumah terasa lebih ringan, meski masih ada sisa-sisa ketegangan yang menggantung di udara. Arini bangun lebih awal dari biasanya. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi, memandang wajahnya sendiri dengan tatapan serius. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, hasil dari malam-malam tanpa tidur akibat beban pikiran. Tapi kali ini, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Tekad. Ini saatnya untuk berubah, gumamnya pelan pada diri sendiri. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Arini menuju dapur. Di meja makan, Bima sudah duduk, menyeduh secangkir kopi sambil membaca koran pagi. Ketika melihat Arini masuk, dia tersenyum. Tipis, senyum pertama yang mereka bagikan dalam waktu yang lama. "Selamat pagi," ucap Bima pelan, suaranya terdengar hati-hati. "Selamat pagi," balas Arini dengan senyum kecil. Aku nggak ke rumah sakit hari ini." Bima menatapnya dengan alis terangkat. "Serius?" "Iya," jawab Arini mantap. "Aku minta cuti panjang. Aku harus fokus sama keluarga kita dulu." Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kita butuh waktu buat memperbaiki semuanya." Mereka berdua kemudian duduk bersama di meja makan, memulai percakapan ringan tentang rencana-rencana kecil untuk memperbaiki hubungan mereka. Arini berbicara tentang ide-idenya untuk lebih hadir di rumah, sementara Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah momen langka yang belum pernah mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Dira juga bangun lebih awal. Biasanya, dia akan langsung mengunci diri di kamar atau pergi begitu saja tanpa bicara dengan orang tuanya. Tapi pagi itu, dia memutuskan untuk bergabung di meja makan. Saat dia masuk, Arini dan Bima langsung menoleh padanya dengan senyuman hangat. "Dira, mau sarapan bareng?" tanya Arini pelan, suaranya penuh harap. Dira terkejut mendengar ajakan itu. Selama ini, dia sudah terbiasa dengan ketidakpedulian orang tuanya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara ibunya. Dia mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kosong di antara Arini dan Bima. Saat sarapan, mereka berusaha untuk tidak membahas hal-hal berat. Mereka hanya berbincang tentang hal-hal sepele, cuaca pagi, berita di koran, atau rencana makan siang. Tapi meski begitu, ada rasa hangat yang mulai tumbuh di antara mereka. Dira merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Setelah sarapan, Arini memutuskan untuk membersihkan rumah bersama Dira. Ini adalah aktivitas yang jarang mereka lakukan bersama, tapi Arini ingin memulai dari hal-hal kecil seperti ini. Mereka mulai merapikan ruang tamu, membersihkan debu-debu di meja, dan menyusun ulang barang-barang di lemari. "Aku nemuin album foto lama kemarin," kata Arini sambil menyapu lantai. "Kayaknya kamu belum pernah lihat itu." Dira menatap ibunya dengan rasa penasaran. "Ada apa di situ?" "Foto-foto kita waktu kamu masih kecil," jawab Arini sambil tersenyum. "Nanti kita lihat bareng-bareng ya." Dira mengangguk pelan. Dia merasa sedikit gugup, tapi juga penasaran. Selama ini, dia selalu merasa bahwa masa kecilnya dipenuhi oleh kenangan buruk karena orang tuanya yang sibuk. Tapi mungkin, ada sisi lain dari masa kecilnya yang belum dia ingat. Sementara itu, Bima memutuskan untuk menulis surat kepada Maya. Dia tahu bahwa Maya sudah memilih untuk mundur demi kebaikan keluarganya, tapi dia merasa perlu untuk menjelaskan perasaannya secara gamblang. "Mei, aku tahu semua ini salahku. Aku terlalu larut dalam kesepian, hingga akhirnya membuat keputusan yang salah. Kamu udah banyak bantu aku, tapi aku sadar bahwa tempatku ada di sini, di keluargaku. Aku nggak bisa terus ngejar hal-hal yang cuma bikin masalah lebih besar. Terima kasih atas semua dukunganmu, tapi aku harus fokus memperbaiki hubunganku sama Arini dan Dira." Bima setelah menulis surat itu, Bima merasa lega.
Dia tahu bahwa hubungannya dengan Maya sudah berakhir, tapi dia yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Dia juga memutuskan untuk lebih terbuka dengan Arini, tidak lagi menyimpan rahasia atau memendam perasaan. Di sore hari, setelah rumah bersih dan rapi, Arini mengajak Dira duduk di ruang tamu. Di meja, sudah tergeletak album foto lama yang ditemukannya kemarin. Arini membuka album itu perlahan, memperlihatkan potret-potret keluarga mereka saat Dira masih kecil. "Ini kamu waktu umur 5 tahun, kata Arini sambil menunjuk salah satu foto. "Kamu lucu banget pas pakai topi ulang tahun." Dira tertawa kecil. Dia tidak pernah melihat foto-foto ini sebelumnya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nostalgia, meski dia tidak sepenuhnya ingat momen-momen itu. "Aku nggak nyangka kalau kita pernah kayak gini," kata Dira pelan. "Kayaknya udah lama banget." Arini tersenyum tipis. "Iya, kita emang udah kehilangan banyak hal. Tapi nggak ada kata terlambat buat mulai lagi, kan?" Dira mengangguk pelan. "Iya, Bu. Aku juga pengen kita balik kayak dulu lagi." Di malam hari, setelah Dira tidur, Arini dan Bima duduk berdua di ruang tamu. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling menatap dengan ekspresi penuh keyakinan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka menuju pemulihan masih panjang, tapi mereka siap untuk melakukannya bersama-sama. "Besok kita mulai lagi ya," kata Arini pelan, suaranya penuh harap. Bima mengangguk. "Ya, kita jalani satu hari demi satu hari." Mereka berpegangan tangan erat, seperti mencoba meyakinkan satu sama lain bahwa mereka tidak akan menyerah. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa janji-janji baru bagi keluarga kecil ini. Pagi itu, sinar matahari yang cerah masuk melalui jendela-jendela rumah Arini. Udara terasa segar, seolah-olah alam ikut merayakan perubahan yang mulai tumbuh di dalam keluarga kecil ini. Hari-hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya mulai memudar, digantikan oleh harapan dan tekad baru untuk memulihkan hubungan mereka. Arini bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum alarm berbunyi. Dia merapikan tempat tidur dengan hati-hati, lalu membuka jendela kamar untuk menghirup udara pagi yang segar. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya hari ini. Rasa ringan yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia merasa seperti sedang menemukan kembali identitasnya sebagai istri dan ibu. Bukan hanya sebagai dokter bedah ternama di Jakarta. Di dapur, Bima sudah sibuk menyiapkan sarapan. Ini adalah hal yang jarang dia lakukan dulu, tapi kali ini dia ingin mencoba menjadi bagian aktif dalam kehidupan keluarga. Ketika Arini masuk, dia tersenyum lebar. "Selamat pagi," kata Bima dengan nada hangat. "Aku bikin omelet kesukaan kamu." Arini balas tersenyum, matanya berbinar. "Wah, serius? Terima kasih ya." Mereka berdua bekerja bersama di dapur, saling melempar candaan ringan dan tertawa kecil. Suasana ini begitu kontras dengan ketegangan yang selama ini menyelimuti rumah mereka. Mereka tidak lagi merasa seperti orang asing satu sama lain, tapi lebih seperti pasangan yang sedang belajar kembali bagaimana cara mencintai dan mendukung satu sama lain. Sementara itu, Dira juga bangun lebih awal. Biasanya dia akan malas-malasan di tempat tidur atau langsung pergi tanpa bicara dengan siapapun. Tapi kali ini, dia memilih untuk turun ke ruang makan dan bergabung dengan orang tuanya. Saat dia masuk, Arini dan Bima langsung menyambutnya dengan senyuman hangat. "Dira, mau sarapan bareng?" tanya Bima sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Dira mengangguk pelan, lalu duduk di kursi kosong di antara kedua orang tuanya. Sarapan pagi itu terasa sangat berbeda bagi Dira. Selama bertahun-tahun, dia merasa seperti bayangan di rumahnya sendiri. Tapi sekarang dia merasa seperti bagian penting dari keluarganya. "Aku nggak nyangka kita bisa kayak gini lagi," kata Dira, pelan setelah beberapa saat. "Kayaknya udah lama banget kita nggak makan bareng kayak gini." Arini tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Iya, sayang. Aku janji kita bakal lebih sering begini. Kamu nggak perlu takut lagi merasa sendirian." Dira mengangguk, pelan, lalu menunduk sambil tersenyum tipis. Dia merasa lega, seolah-olah beban besar yang selama ini menekannya mulai terangkat. Setelah sarapan, Arini memutuskan untuk mengajak Dira berjalan-jalan ke taman dekat rumah. Ini adalah ide spontan yang belum pernah dia lakukan sebelumnya.
Biasanya, dia akan sibuk dengan pekerjaan atau urusan rumah sakit. Tapi kali ini dia ingin benar-benar hadir untuk putrinya. "Kamu ingat waktu kecil suka main petak umpet di taman ini?" tanya Arini sambil tersenyum. Dira mengangguk pelan. "Iya, Bu, tapi itu udah lama banget." "Nggak ada salahnya kita coba lagi," kata Arini sambil tertawa kecil. "Kita main petak umpet?" Sekarang, Dira terkejut mendengar ajakan itu, tapi dia langsung tertawa dan mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa seperti anak kecil lagi, bebas, bahagia, dan penuh tawa. Saat mereka bermain di taman, Bima juga bergabung setelah selesai membersihkan dapur. Dia duduk di salah satu bangku, memperhatikan Arini dan Dira dengan senyum lembut. Ada rasa damai yang mulai tumbuh di hatinya. Dia sadar bahwa keluarga ini tidak sempurna, tapi cinta dan komitmen mereka bisa membuat segalanya lebih baik. Di sore hari, setelah pulang dari taman, mereka memutuskan untuk menonton film bersama di ruang tamu. Ini adalah aktivitas sederhana yang jarang mereka lakukan sebelumnya, tapi kali ini terasa sangat istimewa. Mereka berbagi selimut, tertawa pada adegan lucu, dan bahkan menangis pada adegan yang menyentuh. "Film ini bagus banget," kata Dira sambil tersenyum. "Iya, aku juga suka," jawab Arini. "Nanti kita cari film lain buat nonton bareng lagi ya." Dira mengangguk antusias. "Boleh banget, Bu." Di malam hari, setelah Dira tidur, Arini dan Bima duduk berdua di teras belakang rumah. Mereka menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. "Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini," kata Bima pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Arini mengangguk pelan. "Aku juga. Tapi aku bersyukur kita masih bisa memperbaiki semuanya." Bima meraih tangan Arini dan menggenggamnya erat. "Aku janji nggak bakal ulangi kesalahan yang sama. Aku bakal selalu ada buat kamu dan Dira." Arini tersenyum, lalu meletakkan kepalanya di bahu Bima. "Aku juga janji bakal lebih perhatian sama kamu dan Dira. Nggak ada lagi kerjaan yang bikin aku lupa sama keluarga." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang lama tidak mereka rasakan. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa harapan baru bagi keluarga kecil ini. Epilog, cahaya baru. Beberapa bulan kemudian, suasana di rumah Arini sudah berubah total. Arini berhasil menjaga komitmennya untuk lebih hadir di rumah, bahkan memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya di rumah sakit. Dia mulai lebih sering menghadiri rapat sekolah Dira, membantu putrinya dengan pelajaran, dan bahkan menemani Dira berbelanja atau mengerjakan hobi barunya, melukis. Bima juga mulai fokus pada keluarganya. Dia tetap menulis, tapi dia tidak lagi mengabaikan kebutuhan emosional Arini dan Dira. Setiap akhir pekan, mereka berencana untuk melakukan kegiatan bersama, berkemah, piknik, atau bahkan sekadar nonton film di rumah. Dira, yang dulunya memberontak dan merasa terabaikan, kini mulai menunjukkan perubahan positif. Nilainya di sekolah membaik, dia lebih sering pulang tepat waktu, dan bahkan mulai menjauhi teman-temannya yang negatif. Dia merasa bahwa keluarganya adalah tempat terbaik untuk bersandar, dan dia tidak ingin kehilangan itu lagi. Keluarga kecil ini masih memiliki tantangan-tantangan ke depan, tapi mereka semua tahu bahwa cinta, komunikasi, dan komitmen adalah kunci untuk menghadapi segala sesuatu. Mereka telah melewati badai besar, dan sekarang mereka siap untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih kuat dan penuh harapan. Di luar, langit malam terlihat cerah, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Seperti keluarga ini, mereka mungkin pernah redup, tapi sekarang mereka bersinar kembali, lebih terang dari sebelumnya. Itulah akhir dari cerita Retak dan Pulih, perjalanan keluarga Arini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kisah mereka? Apakah ada bagian yang membuat kalian tersentuh, merenung, atau bahkan menangis? Kisah Arini, Bima, dan Dira mengajarkan kita satu hal penting. Cinta dalam keluarga tidak selalu tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita berusaha memperbaiki hubungan ketika retakan mulai muncul.
Terkadang dibutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, saling memaafkan, dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Karena masih banyak cerita-cerita, inspiratif dan penuh makna lainnya yang bisa kalian nikmati. Nggak cuma itu, kami juga punya cerita seru lainnya seperti mengejar mimpi di tengah badai, dan cinta yang tersembunyi, yang pastinya bakal bikin kalian semakin terinspirasi. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi, atau swipe video di playlist kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Bagian mana yang paling kalian sukai dari cerita ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat menjalani hari-hari.